Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat luar biasa. Di sini saya akan berbagi informasi tentang sebuah website yang keren ya. Di sini ada website sekolah untuk bisa digunakan sebagai media promosi atau media informasi bagi sekolah Bapak Ibu ya. Untuk bagian-bagiannya dari atas ini ada menu, ada kontak ya, hubungi kami, kemudian ada nomor telepon ya, nomor HP, kemudian ada email, kemudian ada menu atas ya, menu atas seperti ini, download karir survei PPDB dan bisa kita ubah nanti sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada menu bawah ya yang lebih besar ya, yang tampilannya lebih besar ya, ini seperti ini. Kemudian ada logo sekolah ya, logo sekolah. Ini semuanya masih belum saya ubah dan nanti video tutorial ini juga akan berisi tentang bagaimana cara membangun website ya, mulai awal hingga akhir dan go public ya, seperti itu. Baik, ini saya lanjutkan untuk memperkenalkan dulu bagian-bagiannya. Ya, kemudian ada slider ya, ini adalah slider. Jadi ini bisa 3 ya. Bisa 3 bagian, ini masih 2 ya. Masih 2. Kemudian ini ada button box ya. Jadi ini ada kotak, kemudian di sini ada tombol ya, nanti bisa dipasang link pendaftaran ya menuju Google Form-nya gitu ya, atau menuju ke link formulir pendaftaran online ya. Kemudian ada daftar sistem akademik yang bisa dilingkan nanti, misalkan ada kalender akademik ya, bisa dijadikan link ke sana. Kemudian ada pusat perpustakaan, misalkan sudah punya perpustakaan online, bisa dilingkan di sini. Jadi tiga-tiganya ini bisa diubah sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah ya Bapak Ibu ya. Ya, seperti itu. Bisa juga untuk digunakan untuk akses ulangan online misalkan ya. Ya, untuk bagaimana cara merubahnya kita akan bahas nanti. Dan selanjutnya setelah slider ada berita terbaru. Ini berisi tentang berita-berita sekolahan Bapak Ibu. Ketika kita klik ini nanti akan muncul seperti ini. Siapkan foto kegiatannya, kemudian ada keterangannya Bapak Ibu ya. Itu dan artikel ini bisa di-share ke Facebook, Twitter, WhatsApp, ya Pinterest, itu bisa langsung di-share seperti itu. Oke, kembali ke beranda. Nah, ini untuk berita terbaru ya. Ini yang muncul ada 4 ya. Kalau untuk versi laptop ya, yang tampil ada 4. Kalau lebih dari 4 ya, nanti misalkan ada arsipnya, ini klik di selengkapnya, maka semua tentang berita sekolah itu akan muncul seperti itu. Jadi ini untuk bagian berita terbaru ya. Ini juga bisa dirubah ya, untuk berita terbaru atau diganti informasi sekolah misalkan, itu juga bisa. Oke, selanjutnya ada bagian pengumuman Bapak Ibu. Ini ada pengumuman, terus kemudian ada agenda. Di sini keduanya itu berbeda ya. Di sini untuk pengumuman, di sini juga ada format tanggalnya seperti ini. Kemudian nanti bisa keterangan pengumumannya apa. Agenda ini lebih ada tanggalnya seperti ini ya, keren ya. Ada tanggalnya seperti ini, ada jamnya, ada lokasi kegiatannya. Baik, untuk pengumuman ketika kita klik maka dalamnya akan seperti ini. Ya, jadi ada pengumuman, misalkan ini gambarnya adalah lampiran pengumumannya ya, dalam bentuk gambar gitu ya. Itu jadwal ulangan atau apapun ya,
nanti bisa disematkan di sini dalam bentuk gambar. Kemudian ya, kalau agenda formatnya kita klik salah satunya adalah seperti ini, ada tanggal, waktu, lokasi, kemudian keterangan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ini tampilannya keren ya. Jadi ketika pengumumannya banyak, kita bisa lihat arsip pengumumannya di seperti ini. Ini semua pengumuman tampil. Ya, begitu pula untuk agenda. Ya, ketika diklik, ya ini muncul semua agenda, baik yang akan dilakukan maupun sudah dilakukan. Itu tentunya ini sangat penting ya untuk sebuah informasi sekolah ya, untuk pengumuman dan agenda. Kemudian ada juga bisa ini, ada prestasi terbaru ya Bapak Ibu. Jadi ada bagian prestasi terbaru sehingga seseorang yang mengakses website sekolah Bapak Ibu bisa melihat prestasinya apa ya sekolahan ini gitu ya. Sekolahan ini prestasinya apa gitu ya. Dari waktu ke waktu apa prestasinya, maka bisa dilihat dari prestasi terbaru ini. Oke, kita kembali ke beranda. Jadi prestasi terbaru ini juga sama. Jika banyak lebih dari 4, maka selengkapnya bisa diklik, maka akan tampil seluruh prestasi. Ya, seperti itu untuk prestasi. Kita kembali ke beranda dan di sini ada galeri aktivitas. Jadi ini ketika kita klik ada foto-foto galeri aktivitasnya ya, aktivitas anak-anak, atau ketika kita klik tulisannya, ini masuk ke artikel aktivitas anak-anak. Oke, seperti itu ya. Tinggal bagaimana nanti Bapak Ibu guru mengisinya ya. Terus kemudian ada video terbaru. Ada video terbaru ini dari YouTube ya. Kalau sekolahan biasanya punya channel YouTube, bisa dipasang di sini. Jadi ini bagus sekali kalau ada video-video, mungkin video kegiatan atau video rekaman atau video prestasi. Ya, dalam bentuk video setelah diupload di YouTube lalu disematkan di sini. Bagaimana caranya nanti akan kita bahas ya. Kemudian ada fasilitas lengkap ya, ada fasilitas ini bisa juga diganti ya, fasilitas sekolah gitu ya. Jadi di sini juga Bapak Ibu bisa menunjukkan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah ya. Sehingga ketika diakses untuk website sekolahnya, oh ternyata ini fasilitasnya ya, lengkap ya, oh ini ada ininya, ada itunya ya. Itu Bapak Ibu, jadi ini bisa menunjukkan kualitas dari sekolah Bapak Ibu ya. Selain itu juga ada guru dan tenaga pendidik ya, di sini juga bisa menunjukkan atau bisa ini menyematkan informasi tentang Bapak Ibu guru dan tenaga pendidik di sekolahan ya. Ketika diklik salah satu gurunya maka ada keterangannya. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi bisa mengenal, oh ini Pak siapa, ini Ibu siapa, yang ngajar di sekolah ini siapa saja ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian setelah guru dan tenaga pendidik ada cerita alumni di sini atau testimoni ya. Ada testimoni dari atau cerita alumni. Oke. Ya, keren ya Bapak ini. Ini Bapak Ibu keren ini. Ada cerita alumni ya. Nah, bagus sekali. Setelah itu ada misalkan sekolah punya mitra kerjasama. Ya, ini bisa dimasukkan logo-logonya ya. Logo-logonya seperti ini, dan logo-logonya ini ketika kita seleksi,
kita dekatkan itu berubah warna. Kemudian kalau kita jauhi berubah hitam putih. Nah, seperti ini. Oke, itu contoh ya, contoh saja jika ada nanti mitra dari sekolahan apa mitranya. Dan terakhir di sini ada footer ya. Ada bagian paling bawah ini nanti ini ada logonya sekolahan, mungkin nanti logonya bisa karena backgroundnya hitam. Nanti logonya atau tulisannya nanti bisa diganti lebih cerah ya biar kelihatan ini masih keliru. Kemudian ada alamat ya, temukan di Google Map ya. Belum saya setting tadi. Kemudian jadi ketika diklik Google Map nanti muncul link sekolahnya ya, Google Mapnya sekolahnya. Kemudian ada WA, ada email. Ya, kemudian ini ada footer 1, 2, 3 bisa dikasih link-link ya, halaman arsip dan lainnya ya. Itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ada juga link atau ikon sosial media, Facebook, Twitter, sama Instagram maupun YouTube ya di sini ya. Ini untuk link ke sosial media sekolah ya jika punya. Dan terakhir di paling bawah ini ada copyright-nya sekolah. Itu Bapak Ibu untuk pengenalan website sekolah seperti ini. Jadi sangat bagus ini, kalau menurut saya ini website yang sangat bagus, tertata rapi. Dan oh ya, ini kalau ini adalah tampilan laptop, bagaimana untuk tampilan HP atau seperti ini ya. Ini untuk tampilan HP. Tampilan HP-nya seperti ini. Oke, untuk menu atasnya ketika diklik ya seperti ini. Untuk menu bawahnya bagaimana? Nah, seperti ini. Oke, kemudian slidernya, berita terbaru, pengumuman, prestasi terbaru, galeri aktivitas, video terbaru. Ini tinggal geser-geser ya. Keren nih, fasilitas. Oke, seperti ini. Kita kembali. Bagaimana cara masuk ya? Terlebih dahulu kita bahas tentang bagaimana cara masuk atau mengedit website sekolah tadi ya. Baik, ini Bapak Ibu ada link khusus ya. SDN ini websitenya atau domain sekolahnya atau alamat website sekolahnya, kemudian ditambahi garis miring WP kecil saja, kemudian garis penghubung ya, strip, kemudian admin ya, seperti ini. Kita copy saja, kemudian kita pastekan ke sini. Kita paste, kita enter. Nah, maka akan muncul halaman WordPress ya. Jadi kita menggunakan WordPress dan nanti silahkan mengisi username dan passwordnya ya. Setelah itu maka akan menuju ke halaman dashboard website ya, seperti ini. Jadi di sini nanti akan kita atur mulai dari post, kemudian ada pengumuman ya, kemudian ada agenda, ada prestasi, galeri. Untuk media ini media gambar-gambar ya. Kemudian ada video yang dari link YouTube itu, kemudian ada fasilitas sekolah, ada GTK itu guru dan tenaga kependidikan ya, foto-foto Bapak Ibu guru tadi, ada testimoni itu untuk yang tadi alumni ya, untuk alumni. Kemudian mitra itu untuk ya mitra tadi yang logo-logo kerjasama ya dengan
apa namanya sekolah ya, sekolah bekerja sama dengan mitra. Oh ya, tadi ada yang kelewatan ini fasilitas download. Download itu ada di sini ya Bapak Ibu ya. Download. Oke, ternyata sudah ada pengaturannya. Download misalkan download dokumen, kita bisa upload ya, upload dokumen kemudian bisa di-download ya. Jadi ada khusus halaman download ya. Misal ya seperti ini. Misal Bapak Ibu memasang RPP silabus, itu bisa yang bisa di-download oleh para guru ya. Jadi tinggal ini ada link-linknya download ya. Ketika diklik langsung muncul download. Oke, itu Bapak Ibu jadi untuk mengakses pertama kali web WordPress-nya, WordPress website-nya itu seperti itu caranya. Dan nanti kita bahas tentang bagian-bagian dan cara mengeditnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan pertama-tama mulai dari atas ya. Ini ada favicon atau ikon website ya di pojokan paling atas dan kecil. Kita bandingkan kalau tulisan W ini adalah tulisannya apa namanya, ikonnya WordPress ya. Kita ganti dulu hingga nanti akan seperti ini ya. Jadi akan muncul ikon logo sekolah ya, itu. Jadi kalau kita nggak ganti ini masih tetap W seperti ini ya, terlalu umum ya. Jadi kita rubah dengan cara mengedit. Kalau saya mengeditnya di Canva Bapak Ibu, di Canva ya, canva.com. Nah, saya buat desain, pilih ya, saya ulangi, buat desain, pilih ukuran khusus. Nah, ini untuk lebarnya ini 512 kali 512 pixel ukurannya ya. Jadi kotak gitu Bapak Ibu. Kemudian buat desain baru. Jadi pokoknya ini 200 kali 200 boleh ya. 200 kali 200 boleh, 100 kali 100 boleh. Ya oke lah. Atau 200 kali 200 ya. Biar nggak terlalu besar nanti filenya. Oke, buat desain baru. Buat desain baru, kita tunggu ya. Ini desainnya online ya Bapak Ibu ya. Untuk Canva itu desainnya online. Jadi harus terkoneksi dengan internet. Seberapa cepatnya tergantung koneksi internetnya ya. Ini saya di pegunungan, jadi ini ya lumayan ini. Lumayan kurang cepat ini untuk koneksi internetnya. Baik, masih menunggu ternyata. Iya, ini nanti yang akan saya masukkan adalah logo sekolahan ya. Jadi logo sekolahan yang akan saya masukkan. Oke, ini nanti logo sekolahannya. Ya. Oke, kita coba lihat. Masih loading ya ternyata. Oke. Masih loading. Ini judulnya. Oke, judulnya saya ganti favicon. Namanya favicon. Nah, oke. Selanjutnya ini kita geret ya, kita drag and drop logonya dari sini ya, menuju ke sini, kita lepas jret ya. Jadi seperti ini ya. Kalau sudah kita sesuaikan ya. Oke,
seperti ini. Kalau sudah Bapak Ibu, sudah gini aja. Kita bagikan ya, kemudian unduh, pilih PNG. Ya, PNG itu kenapa? Karena nanti kita latar belakangnya itu akan dihapus. Oke. Jadi ini PNG. Coba saya ganti JPG-nya. Ganti PNG. Latar belakangnya. Oh iya, ini saya pakai yang belum pro ya ternyata. Oke. Saya ulangi. Saya pakai yang Canva Pro aja. Canva for Education ya, bukan Canva Pro, tapi Canva for Education. Ini Canva for Education. Oke, saya ulangi. Buat desain ukuran khusus. Kalau Bapak Ibu ingin link Canva for Education ya bisa saya buatkan gratis. Ya tinggal nanti klik link saya, langsung Canva-nya langsung berubah jadi for Education ya. Oke, masih munyer-munyer. Ukuran khusus, nah ini 200, ini 200. Oke, buat desain baru. Oke, desainnya ini Favicon. Ya, itu. Terus mana tadi logonya ini? Oke, logonya seperti ini. Terus saya geser. Ya, saya tarik biar besar ya. Oke, kemudian kalau sudah bagikan, kemudian pilih unduh. Nah, ini. Pilih PNG ya, latar belakangnya transparan. Oke. Kalau sudah kita unduh. Jret. Nah, dia akan mengunduh seperti ini. Kecil ya. Butuhnya memang kecil. Kemudian kita pergi ke dashboard ya. Pilih ya, lalu pilih tampilan, kemudian sesuaikan. Ya, tampilan, kemudian sesuaikan. Nah, kemudian ini pilih pengatur identitas situsnya. Oke, identitas situs, kemudian paling bawah, nggak kelihatan ya. Di sini ada pilih ikon situs nih ya. Nih. Nah, ini pilih ikon situs. Nah, kemudian unggah berkas, pilih berkas. Nah, ini Favicon ini. Oke, kita open. Lalu kita pilih. Nah, ini sudah full ya. Oke, potong gambar. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Kalau sudah, terbitkan. Nah, apakah sudah berubah? Ini W-nya belum. Kita reload. Nah, sudah berubah kan ya? Sudah berubah ya. Tadi sekarang sudah enggak W lagi. Oke, itu untuk mengedit Favicon ya. Terima kasih. Setelah kita mengedit Favicon, kita bisa mengedit logo ya, logo sekolah ya. Jadi untuk ngedit logo tetap di tempat Favicon tadi ya, tapi yang bagian atas ya, yang bagian atas ini nanti kita ganti logo. Nah, kita buat logonya terlebih dahulu di Canva ya. Oke, di Canva ini ukuran buat desain dulu. Ukuran khusus ya, ukurannya khusus 700 ya, 700 kali 150. Jadi lebarnya 700, tingginya 150 pixel. Dari mana angka ini? Dari coba-coba Bapak Ibu kemarin itu biar pas itu
Saya ketemunya ini. Oke, buat desain baru ya. Buat desain baru. Kemudian di unggahan ini tadi kan saya sudah mengunggah logo ya. Kita pilih logonya. Nah, kita pilih logonya. Oke. Kita besarkan. Lalu kita ketik. Ya, kita kasih teks. Di sini pilih teks. Tambahkan judul UPTD SDN Kanyuran 2. Oke, kita perbesar. Gak apa-apa, besar ini. Ya, PTD SDN Kanyuran 2. Ya, ke sini. Oke, kita fullkan saja. Terus warnanya saya warnai ini. Oke. Terus apa ya? Kecamatan Semen. Oke, saya Kecamatan Semen. Oke, sudah. Terus tambah lagi Kabupaten Kediri. Ini tadi berapa? 18 ya. Oke, 18. Yang kurang besar, diperbesar lagi. Kabupaten Kedirinya saya maunya Latin. Oke, masih loading. Oke, saya warnai merah. Nah, seperti ini. Oke, merah. Kecamatan Semen. Oke. Seperti ini ya, misalkan. Kalau sudah, ya ini sebagai identitas sekolah. Ya, kalau sudah kita bagikan, terus unduh, pilih PNG ya, latar belakang transparan. Lalu unduh. Iya, sudah. Oke, seperti ini. Lalu kita kembali ke dashboardnya ya. Tadi kan favicon di bawah. Ya, yang atas ini pilih yang ganti logo. Ganti logo, lalu unggah berkas, pilih berkas. Ya, ini. Ini tadi hasilnya ya. Kemudian open. Oke. Sudah, kemudian pilih. Nah, di sini ada kotak-kotak seperti ini ya. Kita panjangkan. Ya, kita panjangkan. Oke, sudah sampai gini. Lalu kita potong gambar. Jret. Nah, sudah berubah kan ya? Oke, setelah itu terbitkan. Oke, jadi setiap ada perubahan terbitkan. Nah, ini masih Konoha ya. Kita refresh. Kita reload. Nah, sudah berubah menjadi PTD SDN Kanyuran 2. Baik, itu Bapak Ibu untuk merubah logo sekolah. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, kita bisa merubah warna dominan ya. Warna dominan untuk website. Misalkan ini warna dominannya cenderung biru ke hijau-hijauan ya ini ya. Bagaimana kalau warna dominan websitenya
diganti, misalkan kalau ini SD diganti merah gitu ya, maka kita kembali ke dashboardnya tadi ya, dashboard identitas situs ya, yang kita buat ngedit favicon sama logo tadi ya, kemudian klik ke tanda panah ini ya ke belakang ya, kemudian tadi kan identitas situs, sekarang pengaturan tema ya, pilih pengaturan tema, kemudian pilih tampilan. Nah di sini kita bisa mengubah pilihan warna ya, pilihan warna diklik saja, misalkan kita ganti warna merah ya, kita bisa pilih di sini maupun di sini ya. Nah maka otomatis akan ganti warna merah. Kalau ini ikon-ikonnya ini gambar ini Bapak Ibu, kita bisa ganti juga, jadi ini akan berubah menjadi merah. Kalau kita ganti hijau, nah maka akan berubah menjadi hijau ya, hijau. Misalkan saya pilih warna merah seperti ini. Oke, maka akan hasilnya seperti ini Bapak Ibu ya, cenderung ke merah ya. Ini karena SD saya pakai warna merah ya. Kemudian untuk fontnya atau jenis tulisannya ini juga bisa diganti ya Bapak Ibu. Silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pilih reguler saja ya. Itu jangan lupa setelah itu diterbitkan. Ya, diterbitkan, maka kita lihat, kita cek ya. Kita reload. Ya, kita refresh, maka sudah akan berganti warnanya ya. Ini. Oke, ini sudah dominan warna merah ya. Nah, seperti ini. Ini sesuai kebutuhan ya untuk warna. Oke. Terus bisa juga ini di pengumuman. Ya, kita kembali lagi. Oke, untuk pengumuman dan agenda. Nah, misalkan kita bisa juga mengganti, ini kan backgroundnya putih ya Bapak Ibu, ini backgroundnya putih. Kita ganti backgroundnya dengan warna yang lain pun bisa ya. Jadi kembali ke sini ya. Kalau tadi pilih tampilan kan ya, kita kembali, kita pilih yang misalkan mau diganti berita terbaru. Nah di sini ada solid, ada gradient. Ketika saya klik gradient seperti ini. Terus tuh mana? Oke. Oh iya, pilih warna di sini. Ini warnanya putih. Ya, misalkan merah. Shred. Nah, seperti ini, maka akan berubah merah. Gradient 2 kebalikannya. Nah, solid, maka akan satu warna saja seperti ini. Oke, saya pilih warna yang merah tapi terang. Nah seperti ini ya. Oke. Kemudian kembali di pengumuman, ini mau saya rubah misalkan pengumuman mana? Pengumuman dan agenda. Oke, ini kan warnanya biru kan ya, biru kehijau-hijauan. Saya ganti merah juga. Ini gelap ya, merah. Wow, terlalu gelap. Ya, merah. Yang gradient aja. Gradient. Oke. Nggak kelihatan ya. Atau saya pilih kuning aja lah. Nah, saya pilih yang solid. Nah, seperti enggak, kurang bagus. Nah, gini aja wes. Iya, seperti itu. Nah, ini kan sudah ya berita terbaru, pengumuman prestasi ya.
Prestasi, misalkan prestasi mana ini ya. Misalkan pilih gambar, bisa kita ganti backgroundnya ya. Nah, oke, seperti ini, tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Misalkan mana ya? Ini. Oke, kita tunggu. Wah, seperti ini ya. Tapi juga nggak kelihatan. Ya udahlah, ini contoh ya. Contoh Bapak Ibu bisa menyiapkan gambarnya ya. Ini contoh saya menunjukkan bahwasanya bisa diganti dengan pilihan warna atau background gambar. Ya, seperti itu. Untuk galeri aktivitas, video terbaru dan seterusnya itu Bapak Ibu bisa merubah dengan cara yang sama tadi ya. Jadi tinggal kembali pilih yang mana, galeri, video, fasilitas ya. Tinggal ganti pilihan warnanya. Oke. Kalau sudah jangan lupa diterbitkan. Nah, kita lihat perubahannya seperti ini. Oke. Ya. Itu Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, selanjutnya ini kita akan mengedit top bar ya, ini yang hubungi kami, nomor WA, kemudian ada email ya. Oke, caranya kita ke dashboard, kemudian pilih tampilan ya, pilih tampilan, kemudian sesuaikan. Terus pilih pengaturan tema, pilih top bar ya. Pilih top bar, ini hubungi kami ya. Hubungi kami atau chat kami bisa, kemudian nomor HP misalkan 0857 4978 6534 misalkan ya. Nah, ini nomornya siapa yang nggak tahu. Oke, kemudian emailnya bisa diganti admin@sdnkanyoran2.sch.id atau bisa juga email Google ya, Gmail ya. Kalau sudah, ini bisa diterbitkan. Nah, untuk top bar ini, ya ini kan ada. Coba kita refresh ya. Kita refresh. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa diterbitkan, bisa tidak. Ya, misalkan, oke, saya buka. Ya, misalkan ini kita aktifkannya ini dicentang, maka top barnya aktif. Tapi kalau centangnya ini dimatikan, nah kita lihat perubahannya, nah maka ini akan hilang. Jadi top barnya ini adalah menu paling atas ya. Ya, jadi yang berwarna hitam ini termasuk hubungi kami, nomor WA, kemudian email, download karir survei PPDB, ini top bar. Kita bisa mengaktifkannya, bisa tidak. Jika diaktifkan maka harus dicentang. Ya. Ini aktif. Jika tidak diaktifkan, misalkan saya nonaktifkan kemudian terbitkan, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini masih ada kan? Kita reload. Nah, hilang. Ya. Jadi untuk top bar bisa diaktifkan, bisa tidak. Oke, saya aktifkan aja. Kemudian diterbitkan. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, mudah kan ya? Terus untuk bagaimana untuk yang download karir survei PPDB? Nah, ini
kita kembali ya, kembali kita silang ya. Untuk pengaturannya di sini, di menu ya, di menu. Untuk top bar ini ya, pilih yang top bar ya, pilih yang top bar, kemudian pilih. Nah, kemudian pilih. Nah, misalkan di sini, misalkan karir ini kita hilangkan. Ya, misalkan kita singkirkan. Nah, survei ini juga kita singkirkan. Ya, misalkan nggak digunakan ya. Oke, kemudian simpan. Maka di sini yang semula ada download, karir, survei, PPDB, yang kita hilangkan tadi apa? Karir sama survei. Oke, coba kita reload. Nah, yang ada tinggal download sama PPDB. Nah, itu cara untuk menghilangkan ya. Bagaimana cara untuk menambahkan ya? Cara untuk menambahkan, saya ingin menambahkan misalkan alumni gitu ya. Misalkan daftar alumni misalkan ya. Saya buat laman dulu, laman. Nah, ini laman. Ya, laman dulu. Nah, tambah laman baru. Oke, saya tuliskan alumni. Nah, misalkan di sini isinya nanti daftar alumni terbaik setiap tahun misalkan. Nanti ini fungsinya untuk menampilkan daftar alumni terbaiknya, juara 1, 2, 3 misalkan ya, misalkan. Kemudian terbitkan ya. Kalau sudah, kita kembali ke tampilan, kemudian menu lagi. Nah, di sini sudah muncul alumni ya. Nah, ini sudah muncul alumni, kita centang, kemudian tambahkan ke menu. Nah, maka alumni di sini akan muncul ya. Kemudian pilih semua. Kok pilih semua? Simpan menu ya, simpan menu. Nah, kalau sudah ya, kita reload. Nah, ini alumninya muncul. Kita klik. Nah, di sini muncul. Oke. Itu untuk mengedit top bar ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Berikutnya, setelah kita mengedit bagian atas ya, untuk menu top bar ya, top bar ini yang warna hitam, kita selanjutnya mengedit atau menata ini menu bar ya, bagian bawah ya. Jadi yang besar-besar ini, oke, beranda, berita, laman, arsip 404 ini kita ganti sesuai dengan kebutuhan sekolah. Baik, caranya bagaimana? Klik dashboard ya. Di dashboard ini, oke, saya ulangi, di dashboard ini, kemudian ke tampilan, kemudian menu ya, tampilan, menu. Kita buang dulu yang tidak kita butuhkan, misalkan 404 ini ya, kita singkirkan ya. Ini arsip ini kita buang ya, GTK ini kita buang, prestasi kita buang, agenda kita buang karena sudah ada ya. Kita buang, arsip kita buang. Oke, contoh laman juga kita buang ya, kita buang semuanya kecuali beranda. Oke, simpan menu. Nah, hasilnya bagaimana? Kita buka websitenya. Nah, ini
tinggal beranda saja. Nah, bagaimana untuk mengisi sesuai kebutuhan kita? Nah, saya pingin ini setelah beranda ini ada profil sekolah ya. Saya pingin ada profil sekolah. Jadi saya buatkan menunya dulu. Nah, profil ini ya. Jadi untuk menu di sini itu menuju ke link post, taut tersesuai dan kategori. Maksudnya apa? Nanti ketika kita buat menu di sini bisa kita linkkan ke postingan kita, tautan khusus ya yang kita punya, kemudian dari kategori. Baik, langsung praktekkan saja. Misalkan setelah beranda ini saya ingin buat profil, menu profil. Saya menggunakan taut tersesuai ini. Nah, teks tautannya saya ketik profil. Kemudian URL-nya saya pingin ketika pengunjung itu mengeklik profil, klik profil itu dia nggak kemana-mana. Artinya tidak ada link ya, maka saya isi crash atau pagar seperti ini. Jadi ketika diklik nanti dia nggak kemana-mana ya, nggak ada linknya soalnya. Oke, setelah itu tambah ke menu. Iya, seperti ini. Kita simpan, maka akan berubah ya, kita reload. Nah, ada profil. Oke. Selanjutnya saya ingin di bawah profil itu ada visi, sambutan kepala sekolah, kemudian visi dan misi ya. Oke, sambutan kepala sekolah ya. Saya ingin dari dari laman ya. Jadi dari laman post atau sesuai kategori. Oke. Saya ingin nanti menuju ke halaman khusus ya. Ini klik laman. Caranya klik laman. Jadi klik laman nanti ada isinya ini, alumni, beranda, berita. Kalau berita ini enggak saya pakai ya, saya buang saja. Oke, tambah laman baru. Kemudian misalkan di bawahnya profil ada sambutan Capsek. Oke. Ini nanti bisa diisi teksnya dan fotonya Capsek di sini. Oke, saya terbitkan dulu. Induknya nggak ada ya. Oke, saya terbitkan dulu. Tambah lagi visi dan misi. Saya terbitkan. Tambah lagi program ya, program sekolah. Oke, terbitkan. Oke, kita lihat ya, klik laman ya. Di sini ada program sekolah, sambutan Capsek, visi dan misi. Baik, kita kembali ke tampilan menu. Nah, tampilan menu. Pastikan ini primary menu ya. Kalau tadi kan top bar ya. Kalau yang atas ini, yang download PPDB alumni ini top bar. Kalau yang bawah ini adalah primary menu ya, atau menu utama. Baik, ini sudah muncul laman yang kita buat tadi, program sekolah, visi dan misi, sambutan Capsek ya. Ini kita centang ya, tiga laman ini, program sekolah, visi dan misi, sambutan Capsek kita centang, kemudian tambahkan ke menu. Nah, seperti ini. Simpan lalu simpan menu. Hasilnya bagaimana? Hasilnya seperti ini. Ini program sekolah, visi dan misi, sambutan Capsek ini seharusnya di bawahnya profil. Oh iya ya. Nah, bagaimana caranya? Ini tinggal misalkan ini ditarik ke dalam. Ya. Geser ke kanan dikit. Ya. Kanan dikit. Oke. Terus urutannya sambutan di atas. Oke. Visi dan misi nomor 2. Nah, seperti ini. Kalau sudah disimpan. Ya, simpan. Sudah belum tadi? Oke, sudah. Kita kembali ke sini, kita reload. Nah, seperti ini hasilnya.
beranda, profil, sambutan Capsek, visi dan misi. Oke, program sekolah kita klik. Nah, nanti ini masih kosong ya, visi dan misi. Oke, program sekolah. Oke, profil kita klik. Ya, nggak respon ya, karena memang nggak dikasih link. Ya, oke, seperti itu. Kalau kita nambah lagi misalkan menu galeri ya, menu galeri bisa. Menu galeri, misalkan tahu tersesuai ya. Ini nanti mau diarahkan misalkan ke Google Drive ya atau gimana, silahkan ya. Ini galeri. Oke. Galeri, ketika diklik galeri, galeri aja lah. Terus ini URL-nya, karena saya belum punya linknya, ini saya kosongi. Oke, tambahkan menu. Ya, simpan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ya, beranda, profil, galeri, seperti itu. Baik, itu Bapak Ibu Guru untuk mengedit menu bar ya, atau menu primary. Oke. Untuk nanti kalau ditambah, silahkan ditambah melalui laman ya. Kalau untuk post saya ini karena belum posting ya, jadi belum saya masukkan. Oke. Ya. Baik. Jangan lupa disimpan kalau sudah. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Halo Bapak Ibu Guru, selanjutnya kita akan mengedit tentang slider nih ya. Slider sebelumnya sudah yang bagian atas, sekarang sudah masuk ke slider nih. Slider ini kan ada 2 ya. Ini sebetulnya ada 3 ya, kurang 1. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Ya, masuk ke dashboard, kemudian tampilan, pilih sesuaikan. Nah, setelah itu ya masuk ke pengaturan tema. Di sini ada featured slider ya, fitur slider. Oke, nah ini gambarnya ini. Oke, ini ada 1, 2, dan 3 ya, slider 3. Jadi maksimal ada 3. Misalkan ini yang pertama ya, 1, 2, 3. Oke. Ganti gambar ya. Ini gambar yang pertama saya ganti, pilih ganti gambar. Kemudian unggah berkas, pilih berkas. Kemudian pilih gambar yang sudah disiapkan. Nih, misalkan slider ini. Oke. Pilih gambar. Nah, seperti ini. Oke, selamat datang selamat datangnya ini. Selamat datang di, kemudian diganti UPDD SDN Kanyoran 2. Ya, selamat datang ya. Kecamatan Semen. Ya. Ini kok gantung ya, kecamatan. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya ini selengkapnya ya. Selengkapnya ini nanti mau diarahkan kemana. Ketika diklik itu mau menuju kemana itu terserah ya. Tapi ini sementara masih saya kosongi. Atau gini, PPDB. Oh iya, nanti aja PPDB-nya. Oke, ini nggak ada linknya.
Ya, kalau mau ngasih link ya silahkan. Kemudian yang kedua, slider kedua, unggah berkas, kemudian oke, saya lanjutkan. Ya, ini yang pertama, slider pertama sudah. Kemudian slider kedua ini kita ganti gambar, pilih berkas, kemudian pilih ini misalkan ya, pilih gambar yang memanjang. Nah, ini yang pertama, terus yang kedua ini. Oke. Terus misalkan ini pendaftaran peserta didik baru telah dibuka. Ya, misalkan kita punya Google Form ya. Google Form link pendaftaran misalkan. Ini saya buka Google Form saya. Oke, tadi ini ya. Misalkan ini adalah link pendaftaran ya, link pendaftaran. Ya, misalkan seperti ini, penerimaan peserta didik baru. Itu jadi linknya kita copy. Jadi ini link pendaftaran online gitu ya. Linknya kita copy kemana? Nah, misalkan bergabunglah bersama kami, pendaftaran peserta didik baru telah dibuka. Daftar sekarang. Maka ketika klik daftar sekarang, maka menuju ke link ini. Paste. Ya. Oke, seperti itu. Kemudian ini kan masih 2, ya, ditambah lagi slider 3. Oke, unggah berkas, pilih berkas. Saya pilih yang ini. Oke. Terus pilih gambar. Oke. Di 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Nah, ini belum ada isinya. Misalkan ayo semangat belajar, terus judulnya untuk masa depan yang lebih baik, misalkan gitu. Nah, oke, masih loading. Nah, 1, 2, 3. Ayo semangat belajar untuk masa depan yang lebih baik. Oke, nama tombolnya selengkapnya, terus linknya kosong. Kalau kosong kasih pagar saja ya. Oke, lalu terbitkan. Nah, kita cek ya, kita reload, kita cek. Nah, ini 1, 2, 3. Oke, coba nomor 2. Tadi ada link pendaftaran ya. Klik daftar sekarang. Nah, seperti ini. Oke. Terus slidernya maksimal 3 ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Nah, kemudian di bawahnya ada kotak box ini ya. Ini kita bisa ubah sesuaikan ya. Kembali ke sini ya. Jadi ini slidernya 1, 2, 3. Kemudian kita ke bawah. Nah, di bawah ini ada pendaftaran peserta didik baru selengkapnya. Ya, misalkan ini kasih link pendaftaran tadi ya. Oke. Ya. Kemudian daftar sistem akademik ini bisa diisi apa, kemudian selengkapnya, atau ujian ya, ujian online ya bisa, dan seterusnya. Pusat perpustakaan ini bisa diganti dengan yang lain ya. Baik, kalau sudah terbitkan. Oke. Nah,
maka untuk bagian slider ini sudah selesai Bapak Ibu. Jadi ini slidernya juga maksimal 3. Terus ini kotak boxnya juga maksimal 3. Ikonnya bisa dirubah, keterangannya juga bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau misalkan cara merubah, misalkan ini pusat perpustakaan, misalkan kelulusan kelas 6 misalkan, ya, ganti cek di sini. Nah, linknya nanti link gimana gitu ya, ada link pengumumannya. Oke, kita cek ya, kita cek ya. Kelulusan kelas 6 loh, lah ini kok di atas sendiri, kurang sip ya. Kelulusan kelas 6 tahun 2024 misalkan. Setelah itu terbitkan. Oke, kita cek. Nah, di sini. Nanti ketika klik cek di sini, nanti silahkan dipasangi link ya di sini. Oke, itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Baik, setelah kita mengedit slider, kemudian kita beralih untuk mengedit berita terbaru ya. Kemudian apa yang harus kita rubah? Kita merubah di mana? Di dashboard ya. Ini kita keluar dulu. Kembali keluar. Ya, kita menuju ke post ya. Post di sini. Nah, kalau ini kan bawaan contoh ya. Kita tambah post baru. Tambah post baru, misalkan saya membuat berita pengarahan anti bullying ya peserta didik. Oke, untuk teksnya misalkan saya sudah membuat teksnya, misalnya membuat di Google Bot ya. Oke, selanjutnya mana tadi? Nah, di copy paste di sini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk gambarnya di sini ada gambar andalan. Nah, gambar andalannya saya unggah berkas ya. Ini. Oke, open. Oke, sudah. Tetapkan gambar unggulan. Oke, ini saya kategorikan informasi ya. Atau buat tambah kategori baru juga boleh. Tambah kategori baru berita. Ya, oke. Tambah kategori baru ya. Masuk berita. Setelah itu terbitkan. Nah, setelah diterbitkan, ini kita klik semua post ya. Nah, pengarahan anti bullying peserta didik. Oke. Kita ke sini, kita reload. Nah, inilah hasilnya. Pengarahan anti bullying peserta didik ya. Ketika kita klik seperti ini. Oke, masih loading ya. Nah, ini beritanya semacam ini Bapak Ibu. Baik. Itu untuk mengedit berita terbaru. Terima kasih. Berikutnya, setelah berita terbaru ada pengumuman dan agenda ya. Pengumuman dan agenda, misalkan ini ya, kita kembali ke dashboard, masuk ke pengumuman. Ya, ini ada menu pengumuman, tambah post baru. Nah, misalkan ini tambah judul apa ya, jadwal pelajaran misalkan.
tahun 2024 misal ya ini ya. Terus tambah media, unggah berkas, misalkan saya mau upload jadwal kelas. Oke. Ya. Sudah sisipkan dalam pos. Nah, seperti ini. Ini saya perlebar. Oke. Ini nggak usah dikasih gambar unggulan ya, nggak saya kasih. Oke. Ini boleh izinkan komentar atau tidak. Ya, kalau diizinkan centangnya dihapus. Setelah itu terbitkan. Ya, terbitkan. Nah, kalau sudah terbit seperti ini kita cek. Ya, kita reload. Kita cek. Nah, ini pengumuman Januari 2021-2024. Oke. Jadwal pelajaran misalkan ya. Nah, ini pengumumannya. Jadi ini sudah jadi untuk pengumuman ya Bapak Ibu. Oke. Kita kembali beranda. Kemudian bagaimana untuk agenda? Ya, agenda. Kalau tadi menu pengumuman, sekarang menu agenda. Oke, klik agenda. Tambah pos baru ya, tambah pos baru. Misalkan pertemuan KKG atau kombel ya, kombel kelas 6. Kombel guru kelas 6. Oke. Ini bisa dikasih surat undangan surat undangan, scan surat undangan bisa ya, cuman ini enggak saya contohkan. Kemudian tanggal, nah ini yang berbeda dengan pengumuman tadi. Ini agenda ada tanggalnya. Ini tanggal 22, waktu mulai jam 9 misalkan, jam 9.00, waktu selesainya jam 12.00. Oke, lokasi di ruang kelas 6 SDN Kanyoran 2 misalkan. Oke, setelah itu terbitkan. Jika sudah, kita cek ya, kita reload. Nah, agenda pertemuan kombel guru kelas 6. Ya, oke. Ruang kelasnya kok nggak ada. Bentar. Lokasinya ruang kelas 6. Coba saya perpendek. Mau nggak? Perbarui. Ya, oke, saya perbarui. Seharusnya ini muncul ruang kelas 6. Nah, seperti itu. Kalau terlalu panjang nggak mau ya. Nih. Jadi untuk pengumuman agenda seperti ini Bapak, itu agendanya saya klik. Nah, seperti ini. Oke. Untuk deskripsinya nggak saya kasih tadi ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk pengumuman dan agenda. Semoga bermanfaat. Terima kasih.